Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Falah, NPM 21130211032. Baiklah, saya akan menjelaskan isi Trisatya dan Dasadharma Pramuka. Kita mulai dari Trisatya. Secara bahasa, Trisatya berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan satya berarti janji. Sederhananya, Trisatya adalah tiga janji yang memiliki gerakan pramuka. Adapun isi dari Trisatya adalah sebagai berikut. Demi kehormatanku, aku berjanji dan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara, Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati Dasadharma Pramuka. Makna isi Trisatya Pramuka, kewajibanku terhadap Tuhan, negara, Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Isi Trisatya Pramuka poin pertama ini memiliki makna yang berkaitan erat dengan ketuhanan, negara, dan Pancasila, di mana setiap anggota pramuka wajib mempercayai keberadaan Tuhan atau memeluk satu agama sehingga memenuhi kewajiban sebagai makhluk bertuhan yang menjalankan perintah dan menghindari segala larangan agama. Selain itu, poin pertama juga menjelaskan bahwa setiap anggota pramuka harus menjunjung tinggi kehormatan negara tercinta dengan mematuhi peraturan perundang-undangan. Hal ini juga berlaku terkait berbagai hal mengenai negara, seperti dasar negara, lambang negara, pemerintahan, sampai lagu nasional. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Isi Trisatya Pramuka yang kedua menyangkut urusan kehidupan sosial, di mana setiap anggota pramuka pada dasarnya selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Makna isi Trisatya poin kedua ini penting untuk saling membantu sesama makhluk hidup. Selain itu, anggota pramuka juga berpartisipasi untuk melaksanakan kewajiban terhadap masyarakat dengan berpartisipasi dalam upaya membangun masyarakat. 3. Menepati Dasadharma Pramuka. Poin ketiga dari Trisatya ini penting untuk menepati 10 poin penting di Dasadharma Pramuka. Ada 10 poin yang harus dijalankan dan dijadikan pedoman oleh setiap anggota pramuka. Seperti yang sudah diketahui, Dasadharma merupakan 10 kebijakan yang menjadi pedoman bagi pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Sejak tahun 1961, Dasadharma mengalami banyak perubahan hingga sekarang. Bahkan rumusan Dasadharma sudah diamandemen hingga 4 kali dan terakhir dirumuskan pada tahun 1978. Sebagai anggota pramuka, wajib untuk hafal dan memahami makna isi dari Dasadharma. Ada 10 poin penting isi Dasadharma yang wajib dihafal, dipahami, dan dijadikan pedoman hidup, yaitu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Percaya dan dapat bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkata, ucapan, dan perbuatan. Isi Dasadharma yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini agar setiap anggota pramuka harus memiliki sifat takwa kepada Tuhan dan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Selain itu, seorang anggota pramuka juga memiliki sikap toleransi yang tinggi dengan orang lain dan mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Makna dari alam dan kasih sayang sesama manusia adalah memiliki sifat cinta kasih tidak hanya ditujukan kepada manusia tetapi juga pada makhluk hidup lain. Dengan memiliki rasa cinta dan kasih, setiap anggota pramuka dapat mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. Setiap anggota harus memiliki sifat sopan dan kesatria. Dengan kata lain, seorang anggota pramuka wajib memiliki sopan santun saat menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, mereka juga harus ikut serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia demi mewujudkan negara yang aman dan sejahtera. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. Anggota pramuka juga harus patuh dalam setiap tugas yang diberikan seorang pramuka. Harus siap menghadapi perintah dan tidak boleh menolaknya. Dalam mengambil sebuah keputusan, mereka juga harus melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. 5. Rela menolong dan tabah.
Tidak hanya patuh dan memiliki sikap kesatria, seorang anggota pramuka juga harus rela membantu sesama tanpa membeda-bedakan ras, suku, atau golongan. Dalam pelaksanaannya, mereka harus siap menghadapi segala cobaan dan musibah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. Setiap anggota pramuka harus memiliki sikap rajin dalam menjalankan tugas tertentu dalam pelaksanaannya. Anggota pramuka juga harus memiliki keterampilan dalam dan bermain game. Tentu saja hal tersebut harus dilakukan dengan gembira. Selanjutnya, hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat, cermat, dan bersahaja juga harus menjadi pedoman setiap anggota pramuka saat menjalankan tugas. Untuk itu, sudah menjadi tugas setiap anggota pramuka untuk memiliki kebiasaan hemat dan harus menempatkan segala sesuatu sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Selanjutnya, disiplin, berani, dan setia. Setiap anggota pramuka juga harus memiliki sikap disiplin, berani, dan setia. Selain itu, seorang anggota juga harus berani menghadapi segala tantangan dan setia menjunjung tinggi kepanduannya. Selanjutnya, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Salah satu sikap yang harus dimiliki anggota pramuka adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dengan kata lain, anggota pramuka harus bertanggung jawab atas segala perbuatan dan perilakunya. Dengan begitu, mereka dapat dipercaya dan tidak pernah mengingkari kepercayaan yang diberikan. Selanjutnya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dasar Dharma ke-10 adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Setiap tingkah laku mereka diharapkan dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat, sehingga anggota pramuka dapat mengendalikan pikiran, perkataan, perbuatannya masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.